Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Namun pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, saudara, apakah yang menjadi gambaran bahwa Tuhan itu mengasihi? Seperti apa kasih Tuhan kepada kita? Saudara, hal ini penting bagi kita, supaya kita semakin mengenal Tuhan yang mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara coba introspeksi diri sendiri. Apakah saudara termasuk orang yang menganggap enteng peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada saudara? Atau mungkin saudara adalah orang yang menganggap peringatan Tuhan itu sebagai sesuatu ancaman, sehingga saudara menjadi ketakutan karena peringatan Tuhan itu. Atau mungkin saudara menganggap peringatan Tuhan itu seperti apa? Saudara, firman Tuhan mengajar kita supaya janganlah kita menganggap enteng peringatan Tuhan. Saudara, menganggap enteng peringatan Tuhan itu seringkali diasumsikan bahwa Tuhan tidak sungguh-sungguh hendak melakukan, atau yaitu sekedar kata-kata, sebenarnya tidak ada realitasnya. Saudara, sebagai orang yang mengasihi Tuhan atau orang yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, Tuhan pasti memberikan peringatan kepada kita ketika kita mulai jalannya serong. Dan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, saudara, respons yang tepat yang kita berikan kepada peringatan Tuhan itu adalah kita kembali kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita bertobat karena kita mencintai Dia. Saudara, marilah kita membaca Hosea pasal 2 ayat 1-12. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya aku tidak menyaingi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakan, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia, karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang kita baca, maka Tuhan memerintahkan untuk mengadukan ibumu, karena dia sudah bukan lagi istrinya Tuhan. Saudara, tentu bahasa yang dipakai di sini adalah bahasa kiasan, karena Tuhan tidak punya istri yang sesungguhnya. Tetapi kiasannya maksudnya adalah bahwa Tuhan ada ikatan perjanjian dengan umatnya. Yang disebut ibu itu adalah bangsa Israel.
Saudara, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu bagaikan perjanjian antara suami dan istri. Dan sekarang istrinya sudah menyeleweng, maka sudah tidak ada ikatan lagi dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan Israel bukan lagi istrinya. Nah saudara, ketika Tuhan berkata anak-anak sundal dari istrinya itu, saudara-saudara, itu maksudnya adalah orang-orang Israel secara personal. Saudara, bagaimana bangsa itu, demikianlah penduduknya, bagaimana mereka hidup, saudara-saudara. Nah, saudara, Tuhan menyerukan melalui Hosea, adukanlah ibumu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah peringatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, panggilan pertobatan dari Tuhan adalah panggilan kemurahan Tuhan, agar kita tidak mengalami penghukuman dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya, biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun, membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Saudara, Nabi Hosea menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Itulah yang disebut dengan adukanlah ibumu. Saudara, apa yang diadukan? Mengingatkan kepada bangsa Israel, engkau bukan istriku, kata Tuhan. Saudara, artinya bangsa Israel harus sadar saat mereka menyeleweng. Saat itu mereka bukan lagi istri Tuhan dalam arti kiasan. Mereka melanggar perjanjian. Saudara-saudara, ketika mereka melanggar perjanjian, mereka tahu konsekuensi yang terjadi. Maka itu Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka itu jangan sampai mereka menjadi telanjang, tidak punya pakaian. Mereka akan seperti padang gurun yang kering, mereka akan seperti tanah kering. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami lagi berkat Tuhan. Saudara, panggilan Tuhan ini sebetulnya bukanlah maksud Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Tapi justru panggilan ini adalah panggilan pertobatan daripada Tuhan. Saudara, peringatan Tuhan dengan panggilan ini, saudara-saudara, adalah peringatan untuk kita bertobat. Bangsa Israel bertobat. Saudara, panggilan ini adalah semata-mata karena kemurahan Tuhan. Tuhan tidak mau menghukum mereka. Tetapi jikalau mereka berkeras hati, maka mereka akan mengalami apa yang Tuhan katakan kepada mereka itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sama, Tuhan bertindak sama dengan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, Tuhan bisa menegur kita. Tuhan bisa memberikan kita peringatan. Dan seringkali mungkin kita mempersepsikan sebagai sebuah ancaman. Namun sesungguhnya tidak demikian. Tuhan kasih tahu konsekuensinya, supaya engkau dan saya menyadari betapa kita butuh kasih karunia Tuhan. Dan saudara, berita itu, berita peringatan itu, berita teguran itu sebetulnya, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan anggap enteng peringatan Tuhan. Jangan anggap enteng kalau Tuhan memberitahu konsekuensi apa yang akan terjadi. Seperti jikalau engkau mendengar, jikalau engkau tidak percaya kepada Yesus Kristus, konsekuensi apa yang kau alami? Murka Allah tetap di atas kepalamu. Namun ketika engkau percaya kepada Yesus, maka murka Allah diangkat dari kepalamu. Dan di atas kepalamu adalah kasih karunia Tuhan. Dan engkau lepas daripada penghukuman. Karena darah Yesus sudah menyucikan engkau. Saudara, ini sebuah peringatan. Namun perlu engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan nyatakan kepada engkau. Saudara, yang kedua, saudara, hidup duniawi itu terjadi karena kita lupa
bahwa apa yang kita dapatkan adalah kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, bertobatlah. Sebab Tuhan itu dapat mengambil semua apapun yang pernah Dia berikan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku. Kenapa? Yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan kembali pulang kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberikan kepadanya gandum, anggur, minyak, yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Lalu saudara, di ayat 8-11 dikatakan, sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakan, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakan habis. Saudara, ketika kita membaca ini, saudara-saudara, ini adalah perkataan yang sangat mengerikan, bukan? Saudara, jikalau kita tidak pernah memiliki, ya mungkin kita cukup sedih karena kita tidak pernah memiliki. Tetapi jikalau kita memiliki begitu banyak dan satu kali habis, saudara, saya percaya engkau akan gundah gulana dalam hidupmu. Ada berapa banyak orang ketika dia kehilangan hartanya semua, dia menjadi sakit dalam jiwanya. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan memberikan sebuah peringatan yang sangat keras kepada bangsa Israel. Mengapa? Karena bangsa Israel sudah hidup duniawi. Kenapa duniawi? Karena dia berpikir, apa yang mereka miliki bukan pemberian Tuhan. Mereka berpikir, apa yang mereka miliki itu dari dewa-dewi yang mereka sembah. Tuhan mengingatkan mereka, jangan lupa hai umatku, apa yang engkau miliki itu yang engkau anggap dari dewa-dewi, bukan dewa-dewi yang memberikan kepadamu. Tetapi aku yang memberikan kepadamu. Aku memberikan engkau penghidupan dengan gandum yang bagus. Aku memberikan engkau kekayaan dengan pakaian istimewa. Aku memberikan engkau kelimpahan dengan minyak. Bukan orang lain yang memberi kepadamu. Tetapi Tuhan mau katakan, jikalau engkau tetap berlaku demikian, maka aku akan menghentikan semuanya itu. Dan apa yang ada padamu, aku ambil semuanya. Dan engkau akan menjadi hutan belukar. Dan tidak ada berkat dalam hidup. Saudara, apakah Tuhan sedang membenci umatnya? Tidak. Saudara, Tuhan ingin umat Tuhan menyadari betapa baiknya Tuhan. Tuhan ingin mereka kembali. Ketika engkau menyeleweng, engkau tetap menerima berkat Tuhan itu. Tuhan mau katakan, apakah engkau tetap akan menyeleweng dengan berkat yang kuberikan kepadamu? Tuhan katakan, mari kembali kepadaku. Saudara, sebagai orang percaya, kita juga bisa menjadi orang duniawi. Karena kita pikir, apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, itu karena kebisaan kita. Dan kita lupa Tuhan yang memberi semuanya itu. Saudara, bayangkan, ketika engkau dan saya hidup duniawi, Tuhan masih memberikan berkat itu kepadamu. Tuhan belum menghentikannya. Saudara, betapa baiknya Tuhan berkatakan, mari kembali kepadaku. Apa yang kau miliki bukan karena duniawi ini. Yang kau miliki karena berkat sorgawi kepadamu. Oleh karena itu, kembali kepada Tuhan. Mari mencintai Tuhan. Mari menyenangkan Tuhan. Mari ikut Tuhan. Mari melayani Tuhan.
Mari mengabdi kepada Tuhan, bukan mengabdi kepada dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami, mencelikkan mata rohani kami, betapa baiknya Tuhan kepada kami. Agar hati kami kembali kepadamu. Ya Tuhan, ketika kami berdosa, kami tetap menikmati kebaikan Tuhan. Ketika kami hidup duniawi, kami tetap diberkati oleh Tuhan. Ajar kami, supaya kami menyadari, kami tidak boleh berbuat demikian. Yang kami harus lakukan adalah mengasihi Engkau, ikut Engkau, mengabdi kepadamu, melayani Engkau, menyenangkan hatimu. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.